Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat siang. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan dipimpin doa salah satu. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ibu ingatkan ya untuk presensi di channel presensi di Microsoft Teams karena itu sebagai bukti kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oh ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis tari ya. Masih ingat apa saja jenis-jenis tari? Jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya berdasarkan genre atau aliran. Penyajian ada ritual, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ya. Kalau yang genre atau aliran ada tari tradisional, tari kreasi baru, sama kontemporer. Ya, betul. Sekarang kita mempelajari tentang fungsi tarinya saja. Apa saja sih fungsi-fungsi dari tari Nusantara itu sendiri? Di situ Ibu sudah mengunggah materi tentang fungsi tari. Kita juga sudah membahasnya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu menganalisis dan memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara ya. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, kalian itu diharapkan mampu untuk menganalisis, menghubungkan, menunjukkan, serta merumuskan fungsi tari Nusantara. Di tempat tinggal kalian, kemarin kalian kan menyebutkan itu jaranan. Nah, tari jaranan. Fungsi dari tari jaranan itu sebagai apa? Nah, sekarang lihat videonya ya ini. Tari apa ini? Jaranan, Bu. Jaranan. Setelah melihat tayangan barusan, fungsinya apa saja yang kalian amati di sini? Sebagai pertunjukan. Ya, benar. Wow, hiburan. Wow. Nah, upacara ritual. Nah, Iya, upacara. Ibu lengkapi lagi. Jadi seperti sekundernya itu pemersatu solidaritas, ya, pemersatu bangsa. Nah, ini secara lengkapnya menurut Jazuli menggolongkan fungsi tari itu menjadi 4. Apa saja tadi? Sarana upacara, sarana hiburan, sarana pendidikan. Nah, kemudian untuk sarana hiburan. Nah, ini untuk memeriahkan atau merayakan pertemuan. Nah, sekarang yang ketiga, itu sarana pertunjukan. Apa itu sarana pertunjukan? Untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan berapresiasi dan pengalaman berkarya kreatif. Terakhir, sebagai sarana Pendidikan. Nah, apa itu sebagai sarana pendidikan? Untuk memberi pengalaman estetis kepada penonton agar dapat memperoleh tanggapan Apresiasi. hasil seni yang dapat memberi kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Nah, iya, jadi sebagai sarana pendidikan itu bagi penonton yang melihat, dia jadi tahu. Di sini ada yang ditanyakan tidak? Sekarang fungsi tari menurut Sudarsono itu dikelompokkan menjadi berapa? 2. Nah, Fungsi primer dan fungsi sekunder. Nah, ya fungsi primer tari menurut Sudarsono ini apa saja? Ritual, Ya. hiburan, dan presentasi estetis. Katakan ritual itu seperti apa? Seperti tarian upacara gitu, Pok. Misal bersih desa, acara sedekah bumi. Kemudian dari segi hiburannya, Untuk merayakan atau memberikan suatu kebahagiaan kepada para penontonnya. nah ya bisa kepada penonton, juga bisa yang pelaku seni itu sendiri ya, karena membawakan sebuah karya seni itu sebagai rasa kesenangan bagi dirinya. Nah, kemudian untuk presentasi estetis ini maksudnya apa ya? Seperti pertunjukan. Kayak pertunjukan gitu. Mengandung unsur estetika. Ya, nah benar ya, mengandung nilai-nilai estetika. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Sekarang fungsi sekunder tari. Ada berapa fungsi sekunder tari itu? 9. Apa saja? Mengikat solidaritas masyarakat. Ya. Pembangkit rasa solidaritas bangsa, komunikasi massa, Propaganda keagamaan, propaganda politik, propaganda program pemerintah, Ya. media meditasi, sarana terapi,
dan perangsang aktivitas atau propaganda agama. Nah, salah satunya mengikat solidaritas kelompok masyarakat. Dalam tari jaranan, dikatakan pengikat solidaritas kelompok masyarakat itu contohnya seperti apa? Ya, timbul adanya kebersamaan, lalu membentuk sebuah paguyuban atau sanggar. Nah, itu untuk melestarikan budaya itu sendiri. Gitu. Nah, iya, jadi keberadaan kuda lumping itu tetap lestari. Benar sekali, Mbak, penjelasannya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini di sini Ibu menampilkan ragam tari Nusantara. Silahkan kalian berdiskusi, masuk pada channel diskusi kelompok di Microsoft Teams, ya. Kemudian kalian mendiskusikan tentang fungsi dari kelima tari tersebut. Nah, Ibu beri waktu 20 menit setiap kelompok untuk mendiskusikannya. Setelah itu mempresentasikan pada channel Zoom meeting ini. Nah, siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lina Nurfadiah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tari kuda lumping. Fungsi tari kuda lumping dibagi menjadi 2. 1. Fungsi primer, antara lain sebagai sarana upacara, sebagai sarana hiburan. Ketiga, sebagai presentasi estetis. Pertama, penjelasan ritual terlihat dari pertunjukan kuda lumping yang diadakan pada saat khitanan dan sedekah bumi. Yang kedua, sebagai hiburan untuk memesahkan suatu acara atau hiburan. Yang ketiga, terlihat dari unsur-unsur estetis antara lain tata rias, kostum, properti, iringan musik, ragam gerak, tempat pementasan atau tempat pertunjukan, dan pola lantai yang saling berkaitan. Yang kedua adalah fungsi sekunder dari tari kuda lumping sebagai berikut. Pengikat solidaritas kelompok masyarakat. Yang presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang menanggapi dari? Ya, silahkan. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Tristianing Sukma. Saya ingin menanggapi tentang penjelasan fungsi sekunder yang sebagai pengikat solidaritas kelompok masyarakat. Penjelasannya yaitu masyarakatnya membentuk persatuan, bersatu, membentuk sanggar atau paguyuban untuk melestarikan tarian agar tetap lestari. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikannya ya. Setelah kita mempelajari tentang fungsi tari, apa yang dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan ini? Fungsi tari menurut Muhammad Jazuli digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu sebagai upacara, hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Ya, terus? Menurut Sudarsono, fungsi tari dibagi menjadi 2, yaitu fungsi tari primer dan fungsi tari sekunder. Fungsi tari primer meliputi ritual, hiburan, presentasi estetis. Ya. Fungsi sekunder tari ada propaganda politik, propaganda program pemerintah, media meditasi, sarana terapi, perang aktivitas, dan propaganda agama. Pengikat solidaritas kelompok masyarakat, pembangun solidaritas bangsa, komunikasi massa, propaganda keagamaan. Nah, itu tadi fungsi-fungsi tarinya. Kalian sudah paham. Nah, manfaat apa yang kalian dapat? Lebih banyak mengenal fungsi-fungsi tari. Fungsi-fungsi tari. Baik, nah pertemuan kali ini di situ ada penugasan, Ibu sudah mengunggahnya di Microsoft Teams, kemudian ada latihan soal ya, dievaluasi, silahkan kalian kerjakan ya sebagai pendalaman materi kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tari. Materinya sudah Ibu unggah ya di Microsoft Teams, silahkan kalian baca-baca dan pelajarinya. Sebelum kegiatan pada hari ini, Mbak Tri untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semua, tetap menjaga kesehatan kalian ya di tengah pandemi saat ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.